Ya, Shalom Callers. Sebuah kehormatan bagi saya menyapa Callers dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya Callers yang di Bengkulu, Balikpapan, Palangkaraya, Bali, bahkan Cikampek, Rawang Purwakarta, semua adalah anugerah, kebajikan dan kemurahan Tuhan ya. Karena saya percaya hari ini kita selalu membutuhkan firman Tuhan yang akan memandu hidup kita, memasuki hari-hari kita yang banyak pergumulan dan banyak tantangan. Supaya dalam setiap tantangan Tuhan ada dan hadir menyertai kehidupan kita semua. Nah, sebagaimana kita ketahui sepanjang minggu ini, Senin sampai hari Jumat ini, kita bicara tentang 7 series, tentang penghormatan 2 kali lipat, double honors ya. Mengapa pemimpin rohani itu pantas dan patut dihormati 2 kali lipat? Ya, ini menjadi pelajaran yang mungkin tidak menyenangkan, pil yang pahit bagi banyak jemaat, tetapi ini penting diajarkan karena kenapa? Karena saya sadar hari-hari ini gereja menghadapi satu dilema yang hebat sekali, yaitu ada pengerusakan dari dalam gereja ketika orang-orang tidak lagi memiliki respek, tidak lagi menaruh hormat kepada para pemimpin rohaninya. Kenapa? Tuhan mau kita menaruh respek, menaruh hormat kepada para pemimpin rohani kita. Karena hari Senin yang lalu kita sudah bahas bahwa kehidupan seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan seringkali dikorbankan hanya demi kepentingan jemaatnya. Artinya hanya untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang bertumbuh, yang mengerti firman, kadangkala Allah mengorbankan kehidupan para hamba-hambanya. Sebagai contoh adalah kalau kita baca kisah Hosea, seorang hamba Allah yang hanya untuk supaya orang Israel mengerti perlakuan Tuhan kepada mereka dan mereka seperti apa di mata Tuhan, Hosea harus menikahi seorang perempuan sundal. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya perasaan Hosea yang kecewa, bukan hanya masa depan Hosea yang menjadi buram, bukan hanya pelayanannya menjadi tergoncang, bukan hanya nama baiknya mengalami corengan yang hitam, tetapi saya percaya Hosea begitu berat harus menjalani kisah perjalanan hidupnya menikah dengan seorang perempuan sundal. Dan bukan hanya di situ berhenti peristiwa yang dialami Hosea. Allah membiarkan istrinya Gomer binti Diblaim yang ditebus dari persundalan itu kembali kepada persundalannya. Dan hebatnya Hosea disuruh Tuhan untuk menebusnya kembali. Seringkali saya katakan daya tahan seorang wanita untuk mengampuni seorang pria yang berzina kemungkinan besar lebih hebat daripada seorang pria mengampuni istrinya yang berzina. Saudara bisa bayangkan Hosea sebagai seorang pria, kepala rumah tangga, dia harus menutup mata atas perbuatan istrinya yang melukai hatinya, yang membuat cemar kehidupannya, kembali ke komplek persundalan. Apa yang terjadi? Tuhan perintahkan Hosea menebusnya. Kenapa Tuhan perintahkan Hosea melakukan seperti ini? Sederhana, karena Allah ingin mengajar orang Israel itu seperti perempuan sundal yang sudah ditebus oleh Allah, ditempatkan sebagai tempat yang terhormat, sebagai istri daripada seorang nabi, tetapi mereka melakukan hal yang jahat, jatuh kembali ke dalam dosa persundalan dan perzinahan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kasih tahu juga, Tuhan juga menebus mereka untuk yang kedua kalinya. Jadi hidup seorang bernama Hosea tidak lagi mempunyai hak hidup terhadap dirinya sendiri. Ketika dia berkata, aku ini hambamu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Maka seorang hamba Tuhan seringkali dikorbankan hidupnya hanya untuk menjadi alat peraga bagi jemaat Tuhan. Dalam Alkitab yang lain, dalam kitab Yesaya juga kita menemukan bagaimana hamba Tuhan ini juga dikorbankan Tuhan. Dengan cara apa? Menjadi gambaran untuk Mesir. Akan dikalahkan oleh Nebukadnezar, oleh Babel. Yesaya berjalan keliling selama 3 tahun dengan tidak berkasut. Yang kedua, dia mengenakan pakaian yang compang-camping sampai pantatnya kelihatan. Maka saya percaya orang akan berasumsi Hosea ini adalah seorang nabi yang sedang stres berat. Kenapa? Karena dia berjalan 3 tahun dengan pantat yang kelihatan. Sebuah kejijian, sebuah hal yang memalukan, sebuah hal yang memilukan. 3 tahun lamanya, bukan waktu yang sebentar. Maka orang bukan hanya berpikir Yesaya stres. Mungkin mereka berpikir Yesaya sudah mengalami depresi dan menjadi gila. Saudara bisa bayangkan seorang hamba Tuhan
harus menerima stigma menjadi orang gila ketika dia mengerjakan panggilan ilahi dalam hidupnya. Tujuannya apa? Hanya menggambarkan seperti itulah nantinya orang-orang Mesir akan ditawan, dibawa ke Babel. Jadi yang pertama, sangatlah kurang ajar, sangatlah tidak elok dan tidak baik. Banyak jemaat Tuhan kehilangan respek kepada pemimpin rohaninya. Padahal dalam hidupnya banyak pemimpin rohani yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dagingnya. Justru hanya dijadikan alat peraga Tuhan bagi jemaatnya. Yang kedua, kita menemukan sebuah kebenaran. Kenapa orang itu harus dihormati, hamba Tuhan, pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat. Ternyata Allah menghargai urapan dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kita ingat kisah Harun. Dia salah satu tokoh yang menyebabkan 3.000 orang Israel mati dalam penyembahan berhala kepada lembu emas. Tetapi Harun jangankan mati, terluka pun tidak. Padahal Harunlah salah satu tokoh terbesar yang menyebabkan orang Israel menyembah berhala, patung lembu emas. Kenapa? Karena dia yang memahat dengan tekniknya, dengan kemampuannya, dengan skillnya, memahat patung lembu emas itu. Harun juga menjadi tokoh pemberontakan dengan Miriam kepada Musa karena Musa mengambil perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Tetapi yang menarik, pemberontakan itu dilakukan bersama dengan Miriam. Tetapi yang kena kusta hanya Miriam. Harun tidak mengalami kusta, tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Ternyata alasannya kalau kita lihat paralelitasnya dalam Bilangan pasal 20. Cara Harun mati dengan cara apa? Harun mati ketika dia masih kuat, ketika dia masih gagah, karena Harun mati ketika naik ke Gunung Hor. Dan di atas gunung itu Tuhan sudah berfirman kepada Musa, tanggalkan jubahnya, tanggalkan pakaiannya, lepaskan pakaian imamnya. Dan apa yang terjadi ketika Musa melepaskan pakaian imamnya dan mengenakan kepada anak Harun yang bernama Eleazar, apa yang terjadi? Harun mati. Jadi selama ini memperpanjang umur Harun adalah jubah keimamannya. Yang menjaga Harun dari malapetaka yang hebat adalah jubah imamnya. Artinya Tuhan begitu respect, Tuhan begitu menghargai otoritas yang Tuhan berikan kepada Harun. Sama seperti kepada Saul, Daud punya kesempatan untuk membunuh, tapi Daud tidak ambil bagian untuk membunuh Saul karena dia tahu Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, hari ini yang kedua kemarin kita bahas, kenapa seorang pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Karena Tuhan menghargai orang-orang yang telah dipilihnya. Yang ketiga kemarin kita belajar juga, kenapa kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan 2 kali lipat? Karena saya percaya hamba Tuhan itu mempertaruhkan hidupnya dengan pertaruhan yang tidak seimbang. Maksudnya apa tidak seimbang? Maksudnya contohnya begini. Kalau seorang gembala setia melayani jemaat Tuhan yang sakit, datang ke rumah sakit 99 kali. Dan yang ke-100 dia gak datangi, dan kebetulan dia orang miskin yang sakit ini. Maka bisa saja akibat yang satu ini, 99 pelayanannya akan dipandang tidak berharga. Dan demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani. Ada istilah, tidak ada istilah dalam teologi ya, dosa besar, dosa kecil. Artinya semua dosa punya efek yang sama, semua dosa punya akibat yang sama. Tetapi secara nalar sederhana saya mau menyebutkan ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil itu bukan dilihat dari jenis perbuatannya. Sebab korupsi 10.000 sama dengan korupsi 1 juta di mata Tuhan tetap korupsi. Tapi dosa besar, dosa kecil hanya sekedar istilah yang saya gunakan di sini untuk membedakan saja. Dosa besar, dosa kecil itu ternyata dilihat bukan dari jenis perbuatannya, tetapi dari siapa yang berbuatnya. Maksudnya apa? Dosa yang sama dilakukan jemaat, dosa yang sama dilakukan oleh pendeta, efeknya, penghakiman dan penghukumannya itu berbeda. Contohnya adalah kalau ada jemaat yang berzina, maka keluarga yang berzina itu akan memerintahkan gembala, meminta tolong kepada pemimpin rohaninya, bukan untuk menendang orang itu, tetapi menariknya kembali untuk bisa bertobat dan dibawa kembali ke gereja. Begitu ya. Tapi bandingkan kalau pendeta yang berzina, jangankan untuk kembali, maka saya percaya para pemimpin rohani
akan memerintahkan mereka, jemaat-jemaat akan memerintahkan mereka menendang keluar pendeta itu dari gereja. Jadi kasihan para pemimpin rohani kita, dosa yang sama tapi akibatnya harus dia pikul secara berbeda. Yang keempat, saudaraku yang terkasih, bahwa pemimpin-pemimpin rohani kita itu pasti punya kekurangan. Ya, kekurangan itu untuk apa? Di 2 Korintus pasal 12 ayat 7, justru untuk mengerem kesombongan para hamba Tuhan. Dan yang memirisnya buat kita adalah semakin jemaat itu mengenal intim, dekat, dan karib dengan para pemimpin rohani, ternyata semakin besar kekurangan yang nampak pada pemimpin rohani itu. Tetapi yang agak ironisnya adalah justru kelemahan seorang hamba Tuhan adalah pintu berkat bagi para jemaatnya. Maksudnya bagaimana? Kekurangan hamba Tuhan itu harus diresponi dengan bijak. Nuh pernah telanjang, kehilangan kontrol dirinya dan telanjang, maka kekurangannya ini menjadi kutuk bagi Ham yang melihat dan yang kehilangan respeknya. Tetapi sebagai Sem dan Yafet yang melihat kekurangan bapaknya, dia menaruh respek, hormat kepada bapaknya, dia berjalan mundur sambil membawa kain untuk menutupi telanjangannya, dia diberkati Tuhan. Jadi hari ini ujian terbesar kita, hari ini jemaat Tuhan, adalah melihat pemimpin rohani kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Masihkah kita menaruh respek dalam kehidupan kita kepada mereka? Ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang kelima, bahwa pemimpin rohani itu mengalami kehidupan yang tidak nyaman karena seringkali dicaci, tapi tidak boleh membenci. Kita pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan harus memang mati dengan diri kita. Karena kalau kita tidak mati dengan diri kita, maka itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita selanjutnya. Kenapa? Karena memang seorang hamba Tuhan sudah tekan kontrak dengan Tuhan, siap dicaci tanpa membenci. Kita lihat ayatnya. Bilangan pasal 20 kita lihat. Bilangan pasal 20 kita lihat. Mulai 1. Mulai 1 sampai ayat yang ke mulai ayat 2, maaf ya. Sampai ke ayat yang ke-12. Perhatikan. Bilangan 20 ayat 2 sampai 12. Kisah tentang Musa dan Harun. Perhatikan bagaimana hamba-hamba Tuhan harus mati dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mati dengan dirinya sendiri, masih bisa marah, masih bisa terluka, ini sangat berbahaya. Jadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani itu siap dicaci tanpa membenci ya. Kita lihat ayat 2-nya. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perhatikan 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat di hadapan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa mengangkat tangannya, perhatikan,
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12 ya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tanah Kanaan bagi orang-orang Israel adalah the dreamland, tanah impian mereka. Karena 400 tahun mereka diinjak, 400 tahun mereka mengalami tekanan, 400 tahun mereka dijajah, 400 tahun mereka dianiaya dengan hebat. Maka ketika Musa membawa berita pelepasan, mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka saya percaya antusiasme mereka begitu hebat dan begitu luar biasa. Namun apa yang terjadi dalam proses perjalanan mereka? Perjalanan yang penuh berliku, perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan kesulitan. Dan tradisi orang Israel punya kebiasaan yang sama, yaitu bersungut-sungut. Berkali-kali mereka mendemo Musa, berkali-kali mereka menyalahkan Musa, berkali-kali mereka bersungut-sungut kepada Musa, berkali-kali mereka tidak lagi akan percaya kepada pemimpinan Musa. Saudara bisa bayangkan orang Israel adalah orang yang keras kepala, tegar tengkuknya. Mereka selalu mempersalahkan Musa. Mereka selalu mempersalahkan kepemimpinan karena seolah-olah mereka membawa orang Israel kepada gurun hanya untuk mati kelaparan dan mati kehausan. Saudara bisa bayangkan betapa geramnya Musa kepada orang Israel ini. Berkali-kali dia harus menghadapi tekanan yang hebat. Berkali-kali dia menghadapi situasi yang sulit. Berkali-kali orang Israel bersungut-sungut, mengkritiknya, mungkin mengkata-katai dengan perkataan yang negatif. Satu saat di Masa dan Meriba ini, orang Israel minta air. Dan Musa dan Harun sujud di depan kemah pertemuan. Lalu datanglah Tuhan dan memberikan petunjuk. Katakanlah kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan airnya. Apa yang terjadi karena sekian lama dia memendam kemarahan, sekian lama dia memendam emosi yang hebat kepada orang Israel. Musa memakai tongkatnya bukan untuk memperkatakan kepada bukit batu itu keluar air, maka Musa memukul batu itu 2 kali dan air itu keluar. Tapi apa yang terjadi akibat Musa memukul bukit batu itu? Yang terjadi adalah ayat yang ke-12. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Harun dan Musa kehilangan kesempatan terbaik untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, the dreamland, hanya karena dia marah kepada orang-orang Israel. Marahnya bukan kepada Allah, marahnya bukan kepada Bapa di sorga, marahnya Harun dan Musa itu kepada orang Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menyatakan ketidakpuasannya, yang selalu mengeluarkan kata-kata negatif. Berpuluh-puluh kali, belasan kali Musa harus menerima sindiran, nyinyiran, menerima kata-kata yang tidak nyaman di telinganya. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan hamba-hambanya untuk kepahitan dan menjadi benci kepada orang-orang ini. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bertanding tinju dengan orang lain misalnya, lalu peraturannya orang itu bebas memukul saudara, menendang saudara, tapi saudara nggak boleh balas. Saya rasa itu pertandingan tinju yang tidak seimbang ya. Kenapa? Karena saudara nggak boleh balas. Sama seperti itulah hamba-hamba Tuhan hari ini. Ketika mereka dicibir, ketika mereka dihina, ketika mereka diperlakukan jahat oleh orang lain, kalimat yang sangat jelas, kita tidak berhak untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena di mata Tuhan, orang yang komplain dengan para pemimpin rohani bukanlah komplain kepada pemimpin mereka, tetapi kepada Allah. Coba kita lihat ya. Di dalam kitab 1 Samuel. Pasal yang ke-8 kita lihat.
Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kenapa para pemimpin rohani tidak boleh marah ketika jemaat Tuhan memperlakukan mereka sewenang-wenang, menolak mereka? Karena ternyata di mata Tuhan, penolakan kepada hamba Tuhan itu berarti penolakan kepada Allah. Lihat ya, 1 Samuel pasal 8 dan 1 sampai 7. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki atas hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Perhatikan ketiganya. Tetapi anak-anak Samuel itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti yang segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7-nya perhatikan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Timbul sebuah permasalahan besar terjadi setelah Samuel menjadi tua. Dia memberikan suksesi kepada anak-anaknya untuk menjadi para imam yang melayani orang Israel. Anak yang pertama yaitu Yoel, artinya yang kedua anaknya Abia. Keduanya menjadi hakim atas umat Israel di Beersheba. Tetapi kedua anak Samuel ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Lihat, anak-anak Samuel tidak berlaku seperti Imam Samuel, seperti Nabi Samuel, seperti Hakim Samuel. Maka orang Israel menolak anak-anaknya melanjutkan pelayanan Samuel. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, Samuel kamu gak perlu marah. Samuel engkau tenang saja. Karena yang mereka tolak bukan engkau, tetapi aku yang mereka tolak. Itulah sebabnya para pemimpin rohani kita gak perlu marah ketika orang-orang lain mencibir kita, ketika orang-orang lain menghina kita, ketika orang-orang lain menistakan kita. Sebab kenapa? Peperangan itu bukan milik kita, tetapi miliknya Tuhan. Nah oleh sebab itu bagi saya katakan seorang hamba Tuhan harus dihormati 2 kali lipat. Sebab kenapa? Susah menjadi orang yang sudah mati terhadap kedagingannya. Salah satunya hak untuk marah. Hak untuk marah itu selalu mendapatkan pembenaran. Ya. Tetapi kita ingat bagaimana Musa gara-gara marah kepada orang Israel. Dia pukul batu itu 2 kali. Memang air itu keluar. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan murka dan Tuhan marah. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun, mereka tidak berhak masuk ke tanah perjanjian itu. Para hamba-hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara kita semua. Kita harus berjuang mati terhadap kemarahan. Kenapa? Karena ini bisa membuat kita tidak menyelesaikan destiny ilahi yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Dan engkau jemaat Tuhan, kalau engkau hidup hanya untuk melukai hati gembalamu, pemimpin-pemimpin rohanimu, maka jangan harap Tuhan akan membela hidupmu. Sebab ketika Samuel ditolak, memang anak-anak Samuel dalam ayat yang kedua dikatakan mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Artinya memang secara manusia mereka bukan orang benar. Tetapi ketika mereka menolak apa yang dikerjakan oleh Samuel, apa yang terjadi? Tuhan menolak mereka juga. Jadi hari ini waktu kita terbatas sekali. Tapi saya mau katakan hal yang kelima hari ini. Kenapa seorang pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Karena pemimpin rohani adalah orang yang siap dicaci dan dimaki. Tetapi tidak boleh menjadi benci. Ya, sekali lagi jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang mengenal respek kepada pemimpin rohanimu. Sebab ketika engkau mengangkat tumitmu menginjak para pemimpin rohanimu, yang kau injak bukanlah pemimpin rohanimu, tetapi Tuhan secara pribadi. Ketika para tua-tua Israel mengajukan keberatan terhadap anak-anak Samuel akan menjadi hakim atas orang Israel di Beersheba, Tuhan bilang dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, dengarkanlah, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu
dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Jadi hari ini kita hanya hamba. Kita tidak punya hak untuk marah. Kita tidak punya hak untuk kebencian. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang membuat kita dilukai orang lain, Tuhanlah akan membela kita. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah kebenaran yang penting, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat? Karena pemimpin rohani adalah orang yang harus mati terhadap kedagingannya. Harus mampu menyalibkan kedagingannya dan bukan menyalibkan kedagingannya. Sebab kemarahan kita ketika ditolak, itu membuat kadang-kadang kita menjadi marah dan benci. Dan itu salah kita di depan Tuhan. Hari ini kalau engkau sebagai gembala jemaat merasa engkau dipermalukan oleh orang-orang tertentu, engkau diperlakukan jahat oleh orang-orang tertentu, yakinlah pertandingan ini bukanlah milikmu tetapi milik Tuhan. Ketika engkau diperlakukan jahat, maka mereka lah memperlakukan jahat kepada Tuhan kita. Ketika mereka menolak anak-anak Samuel, Tuhan bilang, bukan engkau yang kau tolak, mereka tolak Samuel, tetapi aku yang mereka tolak. Hari ini kasih Tuhan, double hundreds kita belajari, seorang pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat. Sebab kenapa? Karena seringkali banyak hamba Tuhan yang hidupnya banyak dicaci, tetapi tidak boleh membenci. Amin buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini tangan Tuhan yang kuat menyertai umat-Mu. Biarlah rasa takut akan Allah menguasai segenap kolors dimanapun mereka berada. Mereka mulai belajar menghargai otoritas, menghargai pemimpin-pemimpin rohani mereka. Justru dalam kelemahan kekurangan pemimpin rohani mereka, tersedia berkat Tuhan yang limpah ketika mereka menaruh respek dan hormat kepada pemimpin rohani mereka. Kami berjuang hari ini para pemimpin rohani kepada gembala-gembala. Berikan kami hati yang kuat untuk mampu mengampuni, tidak mudah terluka. Sebab ketika Musa dan Harun terluka karena sekian kali orang Israel bersungut-sungut, mereka kehilangan kontrol dirinya. Mereka memukul gunung batu dan keluarlah air gunung batu itu. Tetapi itulah yang menyebabkan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang mereka perjuangkan 40 tahun lamanya, yang mereka dambakan sekian puluh tahun lamanya. Negeri kesukaan Tuhan, negeri yang dipilih oleh Tuhan untuk mereka. Hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang sempurna, menyelesaikan pertandingan iman kami tanpa ada luka sekalipun. Sebab kami tahu pertandingan ini adalah milik Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nanti sebentar malam kita akan berjumpa dengan call malam bersama dengan Ibu Gembala kita. Dengan tema harap tenang, sedang ada ujian. Jadi kita ini seperti sedang masuk sekolahan kelas 3 SMP atau SMA atau kelas 6 ini lagi Eptanas. Di papan tulisnya harap tenang, sedang ada ujian. Kita ada ujian hari ini sedang berat dengan COVID-19 ini. Tuhan mau kita tetap tenang bersama dengan Kristus. Shalom.